Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Ada sebuah kisah tentang sumpah pocong yang dilakukan oleh sang pelaku pesugihan. Lantaran ia tak mengakui kalau dirinya ini melakukan ritual pesugihan, para warga meminta agar orang tersebut untuk melakukan sumpah pocong sebagai pembuktian jika ia bukan pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Pak Jaya, orang yang akan melakukan sumpah pocong karena melakukan ritual pesugihan. Dan salah satu saksi yang mengetahui bahwa apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jaya ini adalah Pak Hendra. Pak Hendra yang secara tidak langsung mengetahui siapa sebenarnya Pak Jaya. Namun untuk membuktikan apakah benar Pak Jaya itu adalah pelaku pesugihan atau bukan, maka dilakukan sumpah pocong. Saat itu beberapa warga cemas dan khawatir dengan apa yang sering terjadi di kampungnya, karena banyaknya hal-hal yang tidak wajar, terutama kabar tentang arwah yang tidak tenang yang tak lain ibu kandungnya Pak Jaya. Nah, dalam ceritanya, Pak Hendra yang merupakan saksi di sini dan juga beberapa warga yang menceritakan kalau almarhum ibu kandungnya Pak Jaya itu sering menampakkan diri di balkon atau lantai di rumah milik Pak Jaya. Dan itu bukan hanya satu atau dua orang yang melihat, tapi beberapa warga yang sudah banyak yang melihatnya. Anak-anak pun sering melihat ada sosok perempuan dengan pakaian yang sering dipakai oleh ibu kandungnya Pak Jaya. Karena khawatir akan mengganggu anak-anak yang berangkat mengaji, para warga ini mengadu ke salah satu kiai. Nah, dari aduan itu, Pak Kiai sempat meminta sama Pak Jaya, setidaknya untuk mendoakan almarhum ibunya. Tapi waktu itu, Pak Jaya justru berkata ke Pak Kiai dan juga beberapa warga termasuk Pak Hendra, "Urusan doa dan tidaknya untuk almarhum ibu saya itu dari saya, Pak. Saya kan sudah mendoakan almarhum ibu saya 7 hari berturut-turut, 40 harinya sudah, 100 harinya pun sudah. Ya kalaupun dia ada di rumah saya, ya nggak apa-apa lah. Kan dia juga ibu saya. Mau dia datang, mau dia ada di atas atau enggak, yang penting keluarga saya tidak terganggu. Kalau Pak Kiai tahu caranya agar arwah ibu saya tidak menampakkan dirinya lagi, ya silahkan." Beberapa warga pun yang mendengar perkataan dari Pak Jaya ini sempat geram. Iya, karena tingkahnya itu seakan-akan membiarkan sosok almarhum ibunya itu ada di lantai 2 rumahnya. "Kalau saya diizinkan, saya akan berdoa di halaman rumah Bapak," kata Pak Kiai. "Silahkan, berdoa. Tapi saya tidak mengizinkan untuk doa di halaman rumah saya," kata Pak Jaya. Pak Kiai yang mendengar itu pun mengiyakan saja. Sampai akhirnya, para warga melakukan doa bersama di salah satu rumah warga yang jarak rumahnya paling dekat dengan rumah Pak Jaya. Mereka melakukan doa bersama yang tujuannya agar sosok ibu kandungnya Pak Jaya itu tidak menampakkan dirinya lagi. Alhamdulillah, setelah doa bersama itu, 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu, alhamdulillah, sosok itu tidak pernah muncul lagi. Dan ini tentunya membuat warga tenang. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Ada beberapa kejadian lagi terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang tak lain adalah keponakan dari Pak Jaya. Arwah keponakannya itu juga muncul di balkon rumah itu. Keponakan ini meninggal setelah 1 tahun sepeninggalnya ibunya Pak Jaya. Pak Hendra yang mengetahui itu pun
mencoba menghubungi adiknya Pak Jaya, yaitu Pak Gani. Pak Gani ini adalah ayah dari bocah kecil itu. "Anakmu yang baru meninggal itu ada di lantai 2 rumahnya Jaya kan?" kata Pak Hendra. "Loh, kok bisa anak saya ada di situ?" kata Pak Gani. "Ya, saya pun tidak tahu ini sebenarnya ada apa." Pak Gani sendiri pun bingung dengan keadaan kabar itu. Belum genap 100 hari kok bisa ada di rumahnya Pak Jaya? Padahal jarak rumah kami jauh loh. Ya memang, jarak rumahnya itu sangat jauh, bahkan beda desa. Kok bisa menampakkan diri di dalam rumahnya Pak Jaya? Kata Pak Hendra. Pak Gani pun menelusuri kejadian itu melalui beberapa praktisi bersama Pak Hendra. Mereka datang ke salah satu ahli kebatinan dan menjelaskan tentang meninggalnya anaknya Pak Gani. Anaknya Pak Gani ini berusia sekitar 11 tahun. Memang semasa hidupnya, ia sering sekali diajak pergi oleh Pak Jaya, karena Pak Jaya sendiri punya anak yang usianya sama dengan anaknya Pak Gani. Mereka sering diajak berwisata, dibelikan mainan, dibelikan pakaian, bahkan untuk biaya sekolah pun ditanggung oleh Pak Jaya, karena Pak Jaya terbilang orang yang sukses, sedangkan Pak Gani hanya seorang pedagang kecil di pasar. Tapi di sisi lain, kebaikan dari Pak Jaya ini membuat anaknya Pak Gani sempat sakit-sakitan selama 3 bulan. Pak Gani mengira kalau anaknya ini sakit karena kecapean. Saat sakit pun sering dijenguk oleh Pak Jaya. Bahkan biaya perawatan di rumah sakit ditanggung semua oleh Pak Jaya. Pak Gani sama sekali tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Pak Jaya sendiri masih saudara kandungnya. Jadi mana mungkin akan berbuat yang tidak-tidak. Pak Jaya juga selalu berperilaku baik. Bahkan sering ngasih uang secara langsung ke Pak Gani untuk keperluan anaknya ketika di rumah sakit, maupun untuk keperluan pribadi. Sampai 1 bulan anak itu sakit, tapi ia masih bisa sekolah. Sakitnya masih bisa ditahan. Namun setelah 1 bulan lebih, anak itu benar-benar ngedrop. Ia harus dirawat di rumah sakit, kurang lebihnya hampir 1 bulan. Setelah 2 bulan mengalami sakit, yang dimana di bulan ketiga, fisiknya semakin melemah. Tubuhnya kian kurus, karena untuk mengunyah makanan saja tidak ada tenaga. Pak Gani yang tak ingin menyusahkan Pak Jaya, Pak Gani memutuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Nah, saat di rumah itulah banyak kejadian yang janggal. Memang ketika sepulang dari rumah sakit, anaknya ini sudah terlihat kurus, disuruh makan itu susah. Jadi keadaannya semakin melemah. Sampai anak itu hanya bisa terbaring, lemas di atas ranjang. Waktu itu juga banyak tetangga yang menjenguk dan menyarankan agar kembali dibawa ke rumah sakit. Tapi kembali lagi, karena Pak Gani bukan orang yang punya, dia sadar diri. Dia tidak mau menanggung hutang ke Pak Jaya terlalu banyak. Alhasil, dengan terpaksa, ia merawat anaknya di rumah dengan seadanya. Sementara Pak Jaya sering datang ke rumah ngasih makan maupun uang. Bahkan Pak Jaya menyuruh agar Pak Gani membawa anaknya ke rumah sakit lagi. Tapi Pak Gani tetap tidak mau. 1 minggu dirawat di rumah. Setiap malam anak itu selalu ngigau dan menyebut namanya Pak Jaya. Pak Gani kala itu masih berpikir positif. Oh, mungkin karena seringnya diajak pergi dan main sama Pak Jaya kali ya. Mungkin kangen, kata Pak Gani. Namun setelah kejadian itu, ada beberapa kejadian yang lain terkait dengan Pak Jaya. Tiba-tiba anak itu pengen tinggal di rumahnya Pak Jaya. Sampai akhirnya Pak Gani mengiyakan demi kesembuhan anaknya. Waktu itu Pak Gani sama istrinya sempat tinggal di rumahnya Pak Jaya selama kurang lebihnya setengah bulan, dan kondisi anaknya pun sudah mulai membaik. Ia sudah mau bermain sama anaknya Pak Jaya yang seusianya. Karena kondisi anaknya sudah membaik, Pak Gani pun mengajak anaknya kembali pulang ke rumah. "Nak, ayo kita pulang. Kita nggak tinggal di sini terus, nak. Ini rumahnya Pak D. Ini bukan rumah kamu. Rumah kita itu ada di desa sebelah. Nggak enak. Ayo pulang. Kalau kita tinggal di sini terus," kata Pak Gani ke anaknya.
Namun permintaannya Pak Gani itu ditolak oleh sang anak. Anak itu tidak mau balik sampai Pak Jaya dan juga istrinya bersuara. "Sudahlah Gani, biarkan saja dia tinggal di sini," kata Pak Jaya. "Iya, nggak apa-apa. Dia tinggal juga kan sama Pak Adi budenya. Anggap saja rumahnya sendiri," kata istrinya Pak Jaya. Setelah obrolan itu, Pak Gani dengan sang istri memutuskan untuk kembali ke rumah, sementara anaknya tetap tinggal di rumahnya Pak Jaya. Nah, selama 3 hari itu, Pak Gani belum menjenguknya lantaran ia sibuk bekerja. Namun selang 1 minggu lamanya, Pak Gani mendapat kabar kalau anaknya jatuh sakit lagi. Saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit selama 4 hari. Dan selama itu, di setiap malam, anaknya selalu ngigau tentang Pak Jaya. Banyak kata-kata yang keluar dari anak itu, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Matanya tertutup, tapi selalu ngigau tentang Pak Jaya. Setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, tepat pukul 1 dini hari, anak itu tiba-tiba ketakutan dengan mengucapkan kata Pak Jaya, sembari meminta ampun. Dan tak berselang lama dari ketakutan itu, anaknya Pak Gani meninggal dunia. Setelah mendengar cerita dari Pak Gani terkait dengan meninggalnya sang anak, Pak Kiai berujar, "Mungkin meninggalnya anakmu itu bisa dibilang wajar bagi kamu, tapi tidak wajar bagi saya. Karena kalau anak yang sakit pada umumnya, dia tidak akan mengigau setiap malamnya. Kalaupun ngigau, ya gak sampai ketakutan dan bilang ampun-ampun. Bisa jadi ada sesuatu yang tak beres. Nah, kita harus menelusuri sebenarnya ada apa dengan meninggalnya anakmu. Karena yang kudengar kabar dari Pak Hendra, anakmu itu ada di lantai 2 rumahnya Pak Jaya. Ya, mungkin karena dia dulu sering tinggal di situ. Tapi ini bukan soal itu saja. Beberapa hari kemarin, para warga sekitar yang tinggal di dekat rumahnya Pak Jaya mengadakan doa bersama untuk mendoakan almarhum ibunya sampeyan, kata Pak Kiai. "Ah, doa bersama? Doa gimana maksudnya Pak Kiai?" kata Gani. "Apa sampeyan tidak dengar? Beberapa minggu kemarin, kan para warga mendoakan almarhum ibunya sampeyan yang sering meresahkan warga sekitar karena ibunya sampeyan itu juga sering menampakkan diri di balkon lantai 2 rumahnya Pak Jaya. Nah, ini bisa jadi ada kaitannya dengan meninggalnya anaknya sampeyan. Coba, sampeyan ingat-ingat, ibunya sampeyan itu meninggalnya bulan apa? Saya khawatir kalau ini ada kaitannya dengan tumbal sedarah. Kemungkinan di balik kesuksesannya Pak Jaya itu ada campur tangan iblis. Ya, semacam melakukan pesugihan, kata Pak Kiai. Tapi bagaimana mungkin Pak Kiai? Kakakku ini kan ahli ibadah Pak. Dia juga serta rajin sholat, serta sedekah. Bagaimana mungkin dia melakukan pesugihan Pak Kiai? Dia juga sama keluarga baik. Kenapa Pak Kiai sampai nuduh kakak saya sebagai pelaku pesugihan? Kata Pak Gani. Gini Pak Gani, mungkin sampeyan gak percaya dengan apa yang sampeyan dengar saat ini. Tapi Pak Hendra lah yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Pak Jaya itu. Saat itu juga Pak Hendra menjelaskan ke Pak Gani. Begini loh Pak Gani, ini tidak hanya terkait dengan anaknya sampeyan yang sering mengganggu warga, yang menampakkan dirinya di lantai 2 rumah milik Pak Jaya. Tapi di sini ingin saya perjelas. Saya ingin nanya secara langsung ke sampeyan. Selama sampeyan tinggal setengah bulan di rumahnya Pak Jaya, ada nggak hal-hal yang aneh menurut sampeyan? Mungkin ada kamar kosong, atau mungkin bau harum kembang melati, kembang mawar, atau berkaitan dengan sesaji, kata Pak Hendra. Iya, kalau bau kembang itu ada Pak. Cuman ya pikirnya saya, kan bau kembang bisa jadi dari halaman rumah, karena banyak bunga-bunga Pak. Dan bukan itu saja sih, setiap ruangan itu harum sekali. Mungkin disemprotkan parfum. Bagi saya itu hal yang wajar. Kalau terkait kamar kosong, saya tidak tahu Pak, jawab Pak Gani.
Sebelum ibumu meninggal, sampean tahu kabar yang dialami oleh Pak Jaya nggak? Tentang usahanya yang bangkrut. Dulu dia sempat mengeluh, tapi yang perlu sampean tahu, dia sebenarnya tidak bangkrut. Dia menggadaikan rumahnya dan sertifikat tanah milik orang tuanya juga digadaikan. Mungkin sampean tahu hal itu. Iya, kalau soal sertifikat milik ibu digadaikan sama Jaya, saya tahu. Alasannya kan buat nambah modal. Jadi bagaimana mungkin dia bangkrut? Dia kan bilangnya nambah modal dan memang usahanya lancar, jawab Pak Gani. Iya, betul. Tapi saya yang satu profesi dengan kakakmu, rumah yang ditinggali saat ini sudah hampir ditarik oleh pihak bank. Dia sudah tidak mengangsur hampir 6 bulan lamanya. Dia juga punya hutang ke relasi kerjanya hampir 700 juta. Kata Pak Hendra. Hah? Yang benar Pak Hendra? Tanya Pak Gani. Iya benar, karena saya sendiri tahu dan saya pun menjadi korban dari kakakmu. Dia punya hutang ke saya itu sekitar 50 juta. Sampai detik ini belum dilunasi. Menurut sampean, dia orang sukses kan? Tapi nyatanya hutang saya 50 juta itu belum dilunasi. Dan setengah tahun sebelum rumah itu disita pihak bank, Pak Jaya sempat mengatakan sesuatu ke saya agar dia bisa mengembalikan masa kejayaan dan usahanya. Pak Jaya mendatangi seorang dukun agar para penagih itu seakan-akan lalai, dan bukan hanya itu saja, hutang-hutangnya kalau bisa dilunasi. Nah, sayalah yang mengantar Pak Jaya datang ke dukun. Waktu itu diberikan suatu amalan-amalan tertentu, tapi kenyataannya gagal. Tapi Pak Jaya tak mau berhenti begitu saja. Bersama saya, dia akhirnya datang ke satu tempat pesugihan. Waktu itu, saya hanya di luar saja, tak berani masuk. Entah di dalam Pak Jaya diberi apa saja saya kurang tahu. Namun semenjak saat itulah kejayaan mulai hadir di hidupnya. Rumah pun tak jadi disita, dan hutang 700 juta pun selesai dalam kurun waktu yang kurang dari 1 tahun. Tapi di balik itu semua, ada satu ritual yang wajib ia dilakukan. Sampai ada satu kejadian, yaitu ibunya Pak Jaya meninggal dunia. Itu yang saya ingat setahun setelah dia datang ke dukun pesugihan itu. Saya yakin meninggalnya ibunya kalian itu sebagai syarat pesugihan. Setelah ibumu meninggal Pak Gani, Pak Jaya kan kian sukses. Tapi coba sebentar diingat dulu Pak Gani, saat ibumu masih hidup, perilaku Pak Jaya kepada beliau gimana? Tanya Pak Hendra. Pak Gani pun menjelaskan kepada Pak Hendra dan Pak Kiai kalau perilakunya Pak Jaya ke orang tuanya itu, ya seperti layaknya anak yang berbakti kepada orang tua. Seluruh kebutuhan keluarga, terutama ibunya, memang dicukupi sama Pak Jaya. Dan bukan itu saja, semua kebutuhan keluarga saudara-saudaranya ia pun ia cukupi. Dia memang baik hati. Makanya saya bingung, apa iya kakakku pelaku pesugihan? Jawab Pak Gani. Apa yang kamu katakan itu benar Pak Gani? Kalau dia menjamin segala kebutuhan dan keperluan ibumu, kata Pak Hendra kepada Gani. Betul. Dia setiap bulan ngasih uang yang tidak sedikit, dan dia selalu ngasih sebelum uang ibu habis. Yang kadang saya sendiri yang makai uang itu karena satu rumah dengan ibu saya. Jawab Pak Gani. Kamu harus tahu dan kamu harus paham, kebaikan Pak Jaya bisa jadi ada udang di balik batu. Yang saya maksudkan, dia baik sama ibu kamu dan keluarga kamu. Tapi di sisi lain, sampean harus ingat apa yang barusan diceritakan Pak Hendra. Memang hidupnya kini serba kecukupan. Namun, yang saya khawatirkan, dari mana dia mendapatkan uang sampai ratusan juta dalam waktu 1 tahun, sedangkan usahanya itu pun masih biasa saja waktu itu. Ia baru punya usaha itu kan setelah ibunya tiada, dan setahun setelah ibumu meninggal, disusul anakmu Gani. Jadi, kamu harus paham, kalau yang namanya orang melakukan ritual pesugihan itu, setiap tahun akan ada yang meninggal. Nah,
Yang saya khawatirkan itu tumbal berikutnya, sampeyan ataupun keluargamu yang lain. Karena kalian sudah dikasih lebih sama Pak Jaya. Bisa jadi targetnya nanti sampeyan kan? Jadi sampeyan harus hati-hati. Sekarang kembali lagi tentang anakmu yang ada di lantai 2 rumahnya Pak Jaya. Ini enaknya bagaimana? Kata Pak Hendra. Dan Pak Gani pun meminta tolong kepada Pak Kiai. Pak Kiai, tolong, kalau memang arwah anak saya itu penasaran, tolong doakan agar anak saya bisa tenang di alam sana Pak Kiai. Seizin dari Pak Gani, Pak Hendra sama Pak Kiai malam itu juga langsung mendoakan arwah anaknya Pak Gani. Nah, setelah apa yang dilakukan oleh mereka berdua dan para warga, sosok anak itu alhamdulillah tidak pernah muncul lagi. Anak itu seakan-akan menghilang dari pandangan warga sekitar, termasuk anak-anak yang sering berangkat ngaji. Jadi, warga setempat menjadi tenang. Singkat cerita, setelah hampir 5 bulan setelah kejadian itu, Pak Gani kini sering datang ke Pak Hendra. Pak Gani sering mengeluh, mual, bahkan sering mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Pak Hendra yang melihat Pak Gani datang dengan keadaan tubuh yang sudah kurus pun sempat kaget. Loh, kamu kok sekarang jadi gini kan? Ayo, kita langsung ke rumahnya Pak Kiai. Barangkali ada sesuatu yang membuat kamu itu seperti ini, ajak Pak Hendra. Keduanya pun pergi ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai yang melihat kondisi Pak Gani itu pun secara spontan bilang, "Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini? Kenapa kamu baru kesini Gani? Ini ada yang menginginkanmu. Saya mau tanya, setiap malam tertentu, mungkin dalam kurun waktu beberapa bulan ini, pernah ada mimpi-mimpi aneh? Entah itu jin, atau setan, atau sejenisnya," kata Pak Kiai ke Pak Gani. Iya Pak Kiai, saya pernah memimpikan itu. Saya pernah didatangi oleh sosok yang tinggi besar, dan itu datang bukan sekali 2 kali, tapi sosok itu datang berkali-kali Pak. Seingat saya, sosok itu datang tiap malam Sabtu malam. Saya selalu terbangun ketika mimpi itu datang dan pasti pagi-paginya saya muntah darah Pak Kiai. Sebenarnya saya kenapa Pak Kiai? Kata Pak Gani ke Pak Kiai. Kamu itu sedang diincar Gani. Ah, maksudnya diincar siapa Pak Kiai? Kata Gani ke Pak Kiai. Kamu ini sedang diincar sama salah satu pelaku pesugihan yang tak lain kakak kandung kamu sendiri yang namanya Jaya. Ya, karena kan kamu sudah terlalu banyak makan barang haram dari Pak Jaya. Nah, untuk bisa menetralisir itu semua, setidaknya kamu harus berpuasa terlebih dahulu sampai 3 hari. Dan setelah kamu puasa, kamu harus diruqyah. Tapi semua itu kembali ke sampean Pak Gani, kalau sampean mau. Setelah mendapat saran demikian, esok paginya Pak Gani mulai puasa. Saat malam pertama puasa, Pak Gani didatangi oleh Pak Jaya. Nah, Pak Jaya pun sempat memberikan sesuatu kepadanya. Gani, kalau sakit, mendingan berobat aja ke rumah sakit, jangan kemana-mana. Nih, tak kasih uang, kata Pak Jaya. Dan Pak Gani pun menolak uang itu. Saya nggak mau Kang, terima kasih. Uang itu buat sampean saja. Kamu kan lagi nggak enak badan. Ini uang buat berobat, kata Pak Jaya. Iya Kang, aku tahu. Cuman aku tidak mau ngerepotin Akang, jawab Pak Gani. Pak Jaya yang mendapat penolakan itu pun akhirnya pamit pulang. Nah, di malam harinya, Pak Gani memimpikan Pak Jaya dan juga diperlihatkan ibunya serta anaknya yang sudah meninggal. Pak Gani berusaha untuk tetap kuat sembari sahur di hari kedua. Namun sehabis Pak Gani melakukan sholat hajat dan berzikir, tiba-tiba didatangi secara langsung oleh sosok hitam besar yang muncul tepat di hadapannya. Astagfirullahaladzim. Pak Gani pun terkelojat, kaget, sampai beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan zikirnya.
Karena masih sering diganggu oleh sosok itu, Pak Gani pun datang menemui Pak Kiai. Sosok itu akan tetap mengganggu kamu dengan tujuan agar kamu tidak melakukan puasa dan zikir. Kamu harus bisa menyelesaikan puasa itu. Nah, setelah kamu puasa itu, nanti kamu harus diruqyah agar sosok itu tidak mengganggumu lagi, kata Pak Kiai. Tepat di malam Jumat, Pak Gani lagi-lagi didatangi oleh sosok hitam besar. Tapi di sisi kanan maupun kirinya itu samar-samar, seperti ada tubuh manusia. Namun wajahnya tidak jelas. Sampai singkat cerita, setelah 3 hari puasa, Pak Gani ditemani Pak Hendra datang menemui Pak Kiai untuk membuktikan apakah benar Pak Jaya itu pelaku pesugihan atau bukan. Nah, selepas maghrib, Pak Gani pun segera diruqyah. Ketika diruqyah inilah kebenaran terkuak. Pak Gani dirasuki oleh sosok genderuwo yang mengaku suruhan dari Pak Jaya dan Pak Gani harus jadi tumbalnya. Pak Gani yang tengah dirasuki oleh sosok itu tidak tahu kebenarannya. Tapi Pak Hendra dan Pak Kiai mendengar dengan jelas kebenaran itu. Sampai akhirnya ketika ruqyah itu selesai, yang alhamdulillah kondisi Pak Gani tidak apa-apa, hanya jatuh pingsan dengan kondisi lemas. Tapi di sisi lain, sosok hitam besar itu yang mengganggu Pak Gani sudah terlepas. Alhamdulillah, Pak Gani selamat dari tumbal. Beberapa harinya setelah Pak Gani diruqyah, ada sebuah kejadian yang menimpa keluarganya Pak Jaya, yang tak lain anak yang seusia anaknya Pak Gani yang sudah duduk di kelas 1 SMP dikabarkan kecelakaan yang membuat anaknya Pak Jaya meninggal dunia di tempat. Saat itu juga Pak Gani datang ke rumah Pak Hendra menceritakan kalau anaknya Pak Jaya telah meninggal dunia. Pak Hendra meminta sama Pak Gani agar datang ke rumah Pak Kiai terlebih dahulu sebelum datang ke rumahnya Pak Jaya. Mereka pun bertanya ke Pak Kiai, Pak Kiai, ada apa sebenarnya dengan anaknya Pak Jaya? Begini, jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Sosok hitam besar yang merupakan sosok genderuwo itu menginginkan kamu. Tapi alhamdulillah, kamu masih diberikan keselamatan dan perlindungan. Namun sosok itu tetap meminta tumbal nyawa. Nah, karena sosok genderuwo itu tidak bisa membuat kamu meninggal, maka keluarganya pelaku itu sendiri yang harus menanggung tumbal itu, jawab Pak Kiai. Setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, akhirnya mereka bertiga langsung berangkat ke rumahnya Pak Jaya. Sekitar pukul 10 pagi mereka baru sampai, dan Pak Gani ini tiba-tiba menantang Pak Jaya. Kalau kematian anakmu ini bukan perilakumu, buktikan jika kamu tidak melakukan pesugihan. Karena yang aku tahu, di sini ibuku, anakku, dan sekarang anakmu meninggal dunia dengan keadaan yang tak wajar seperti ini. Ini tidak lepas dari apa yang sudah aku alami kemarin-kemarin, bentak Pak Gani. Bentar, maksudmu itu apa? Jawab Pak Jaya. Sudah, aku sudah tahu semuanya. Sampean ini sebenarnya mau menjadikan aku tumbal kan? Bentak Pak Gani. Ah, jangan ngawur kamu, jawab Pak Jaya. Enggak usah berbelit. Sampean ini pelaku pesugihan kan? Bentak Pak Gani lagi. Enggak usah aneh-aneh ngomongnya. Kamu enggak ada buktinya, Gani. Kamu tahu enggak sih? Aku ini lagi berduka. Anakku meninggal. Kamu datang-datang bukannya mengucapkan bela sungkawa, justru malah menantang aku untuk sumpah pocong. Maksudnya apa, Gani? Jawab Pak Jaya. Ya, kalau sampean itu bukan pelaku pesugihan, buktikan, kata Pak Gani. Baiklah, keinginan kamu akan aku jalani, tapi aku akan mengurus anakku dulu, jawab Pak Jaya. Ucapan itu pun didengar oleh Pak Kiai dan para warga yang bertakziah. Saat itu anaknya Pak Jaya baru pulang dari rumah sakit karena jenazahnya
sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan baru sampai di rumah pukul 11 siang. Dan jenazah dimakamkan habis zuhur sekitar jam 1 siang. Setelah acara pemakaman selesai, sumpah pocong pun segera dilakukan. Banyak warga yang menyaksikan keadaan Pak Jaya yang sudah dikafani kain pocong. Istrinya Pak Jaya yang melihat suaminya akan melakukan sembah pocong pun menangis, termasuk keluarga besarnya. Pak Kiai yang memimpin sembah pocong itu untuk membuktikan kalau Pak Jaya bukan pelaku pesugihan. Sebelum sumpah pocong itu dilakukan, Pak Kiai pun sempat bertanya, "Apa kamu berani melakukan sumpah pocong ini?" Tanya Pak Kiai kepada Pak Jaya. "Berani Pak Kiai, berani," jawab Pak Jaya. Pak Jaya sampai ditanya 3 kali dan jawabannya tetap sama. Pak Kiai pun hanya bisa menghela nafas panjang. Dalam hatinya berkata, "Berani-beraninya dia menantang," kata Pak Kiai dalam hati. Ketika baru beberapa saat dimulainya sembah pocong, tiba-tiba Pak Jaya berteriak-teriak, memberontak dengan mengucapkan kata ampun. Dan saat itu juga Pak Jaya pun mengakuinya. Iya saya mengakui kalau saya ini adalah pelaku pesugihan." Saat itu juga Pak Hendra, Pak Kiai, Pak Gani, dan yang lainnya sempat meminta Pak Jaya untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar. Pak Jaya pun melepaskan semua kain kafannya. "Aku tidak akan pernah berhenti. Percuma aku berhenti. Kalaupun aku berhenti, aku akan jadi pengikutnya. Ini sudah sumpah janjiku sama sesembahanku." Pak Kiai pun hanya bisa geleng-geleng kepala, termasuk semua warga yang berada di situ. "Kalau kamu tidak bertobat, silahkan. Kamu pergi dari desa ini, Jaya," ujar Pak RT. "Kamu jangan bikin ulah di desa ini." Pak Jaya pun meminta sama para warga, "Izinkan saya mengemasi semua barang saya, dan saya pastikan saya akan pergi meninggalkan desa ini selamanya," jawab Pak Jaya. Waktu itu juga Pak Jaya langsung mengemasi barang-barangnya sembari disaksikan warga, dan tidak ada 2 jam Pak Jaya selesai mengemasi barang-barangnya dan langsung meninggalkan rumah itu. Dari kesepakatan bersama, daripada rumah itu terbengkalai begitu saja, rumah itu pun akhirnya diratakan. Setelah beberapa hari semenjak Pak Jaya meninggalkan desa itu kian tenang. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Pak Gani mendapat kabar dari kakak iparnya, yang tak lain adalah istri dari Pak Jaya. Ia mengabarkan kalau Pak Jaya meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Tubuhnya pun sudah tak terbentuk lagi saking parahnya. Pak Gani yang mendengar itu pun terkejut. Tak menyangka kakak kandungnya akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Jenazah korban pun dimakamkan di desa di mana Pak Gani tinggal. Sekarang keluarganya Pak Gani, alhamdulillah, masih baik-baik saja. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.